Suatu hari, di desa Sukanolong ada satu keluarga yang memiliki satu anak perempuan, tetapi memiliki sifat yang kurang baik. Dia bernama Zubaidah. Suatu hari menjelang malam, Zubaidah meminta uang kepada ibunya untuk pergi bersama kawan-kawannya. Mak, bagi duit dong mak, gocap. Mak lagi gak punya duit, Neng. Ya lah mak, tidak gocap, abang mah ada. Ya Allah, Neng, Mak ada beli saya motor. Ayahnya pun keluar dari kamar karena mendengar suara keributan. Ya Neng, udah mau maghrib, mendingan kita sholat. Ih, Akhirnya Zubaidah tetap keluar rumah dan pergi bersama kawan-kawannya ke kafe untuk membeli makanan dan mereka pun berselfie bersama. guys, gimana nih, pulang yuk. Tunggu dulu guys, kita tiktokan dulu yuk. Sesampainya di rumah, Zubaidah memasuki rumah tanpa kata salam. Mama mau dari mana Neng? Udah malam, kok baru pulang? Apa sih Pak? Aku baru pulang, aku capek. Lalu Zubaidah memasuki kamar dan membanting pintu kamarnya. Beberapa menit kemudian, ibunya dan bapaknya memasuki kamar Zubaidah dan melihat Zubaidah sedang membuat video TikTok. Ya ampun Neng, katanya capek, bukannya tidur malah bikin TikTok. Terserah aku ya Kak, Emang ngapain sih masuk-masuk ke kamar aku? Bapak, abang Mbak cuma mau ngebilangin, kamu siap-siap besok pagi kita berangkat. Emang kita mau kemana sih Pak? Mas sama Bapak mau masukin kamu ke pondok. Hah? Pondok? Gak mau, pokoknya Zubaidah gak mau masuk pondok. Keputusan Bapak sama Emak udah bulat. Besok hari, Zubaidah dan kedua orang tuanya berangkat ke pondok pesantren Misbahul Falah. Sesampainya mereka di sana, kedua orang tuanya menemui Kiai, Bunyai, dan serta para ustazah untuk menitipkan Zubaidah di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Bunyai, dan Ustazah, kami datang ke sini untuk menitipkan anak kami di pondok pesantren ini agar menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, mempunyai ilmu yang bermanfaat, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak Ibu kami akan membimbing dengan maksimal. Semoga anak Bapak dan Ibu betah di sini ya. Tiba-tiba ada seorang ibu yang komplain ketika ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ustazah, ini gimana sih? Anak saya itu istimewa. Anak saya gak bakal bisa tidur tanpa AC. Kasur harus yang besar dan pokoknya harus nyaman. Terus kasih makanan yang enak, kayak spaghetti, pizza, burger, dimsum, dan lain-lain. Pokoknya yang enak dah. Maaf Bu, tapi di sini kita ngajarin anak agar bisa hidup sederhana dan kebersamaan. Kalau ibu mau fasilitas yang lebih bagus, mending di hotel aja. Oh ya udah, kalau gitu saya nitip anak saya di sini ya Ustazah. Pada sore hari menjelang maghrib, para asatiz mengumumkan untuk para santri sholat maghrib berjamaah. Namun ada beberapa santri yang tidak berjamaah dan malah asing bercanda tanpa menghiraukan azan maghrib. Kepada seluruh santriwati diharap turun ke bawah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ayo turun. Asatiz memeriksa seluruh kelompok untuk memastikan tidak ada santri yang bolos berjamaah. Akan tetapi menemukan Zubaidah dan kawan-kawan. Hei antum, kalian gak sholat berjamaah ya? Hayal, ngaku.
Kalian saya tazir. Sekarang kalian berdiri di tengah lapangan membaca surat Al-Kahfi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Shadaqallahul azim. Ngaji malam pun tiba. Asatidz pengurus keamanan seperti biasa berpatroli ke ngomong-ngomong apakah seluruh santri mengaji atau tidak. Ternyata ada santri yang tidak mengaji dan gerak-geriknya mencurigakan. Hei, kamu sedang apa? Tidak perlu mengaji di awal bersama yang lainnya. Lagi cari kitab Ustazah. Itu apa yang kamu pegang dan sembunyikan? Coba saya melihat. Kamu ngapain ngambil obat tabimin? Terus kok ini banyak uang yang berserakan? Kamu ngambil uang tabimin ya? Ayo ngaku, ayo ikut saya sekarang. Karena kejadian tersebut, Zubaidah disidang oleh beberapa asatidz. Kamu tuh gimana sih? Kemarin udah bolos jamaah, bolos ngaji. Sekarang kamu malah ngambil uang mimin. Itu sama aja kamu mencuri. Kamu gak kasihan sama orang tua kamu yang di rumah. Kamu tahu gak sih, orang tua kamu berharap kamu berubah jadi anak baik. Kamu itu harus berpikir dulu sebelum bertindak sesuatu. Iya Ustazah, maaf. Saya janji nggak akan ngulangin lagi. Ya udah, sekarang kamu kembali ke kamar untuk tidur ya. Saat Zubaidah keluar, asatidz lain menghampiri Zubaidah untuk memberitahu sesuatu. Zubaidah, tunggu. Kamu yang sabar ya. Ibu kamu meninggal dunia. Tenang, udah kamu siap-siap aja dulu. Nanti kamu diantar sama asatidz. Iya, Zubaidah pun ke kamar untuk siap-siap. Dan di malam itu juga Zubaidah pulang bersama asatidz. Sebenarnya Zubaidah menangis dan memeluk jenazah ibunya, serta meminta maaf kepada sang ibu. Bapak juga sampai terpukul. Kamu ada di tas ini. Maaf aja dulu ya Mak. Udah yang besar. Nggak pernah dengerin apa kata Mak. Nggak pernah nurut sama Mak. Juga udah selalu membantah Mak. Maafin juga ya Mak. Udah ya Neng, jangan nangis lagi. Doain aja biar emak di sana tenang. Sekarang kan udah gak ada emak. Nanti kalau dibilangin sama bapak, urut ya Neng, jangan dibantah bapak. Iya Pak, Fatih, ya udah ya Pak. Walaupun bapak sama emak, pesantrenin kamu biar kamu jadi lebih baik dari emak sama papa. Biar taat sama agama ya Neng. Iya Pak, udah nggak pernah bicara pada Allah Subhanahu. Zubaidah kembali ke pondok dan melakukan rutinitas seperti biasa. Namun pada malam hari Zubaidah tidak bisa tertidur, sedangkan santri yang lain sudah terlelap. Ya Allah, Emak udah nggak ada. Sebenarnya nyesel ya Allah. Dulu juga udah nggak benar-benar dekat Emak. Selama ini juga udah cuma bikin Mas bawa sedih.
Jubaida senang. Sekarang Jubaida janji mau jadi anak yang baik dan nurut sama bapak. Jubaida, kamu kenapa? Kok belum tidur? Hah? Nggak apa-apa kok. Kalau gitu, kita tidur aja yuk. 2 tahun kemudian, Zubaida menjadi anak yang lebih baik lagi dan di pondok pesantrennya sedang mengadakan sidang bulan puasa sebagai bentuk tanda kelulusan santri. Santri akan diuji dengan berbagai mata pelajaran yang akan diuji oleh para ustaz dan ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari yang cerah ini, kita akan mulai sidang bulan puasa sebagai salah satu tanda kelulusan santri. Apakah seluruh santri siap? Insyaallah siap. Silakan seluruh santri bacakan bait Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang asma-asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahmi minal lisani. Walhamdulillahi rabbil awali al-akhiril baqi bila ta'awli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi ghairi maqdara wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu muhtadi wa ba'du fanabi wujubil ma'rifah in wajibil lillahi istinasifah. Kemudian kepada Ananda Zubaida, silakan bacakan Quran surah Maryam ayat 30 sampai 35. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya yang terakhir untuk seluruh santri, tolong bacakan bab marfu'atil asma'i, salah satu bab yang ada di dalam kitab Jurumi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal
pemerkosa pada hari ini berjalan dengan lancar dan seluruh santri dinyatakan lulus. Sidang munakosa pun selesai dengan lancar dan membanggakan. Para santri menjalani orang tuanya masing-masing dan memeluknya. Sekian drama yang kelas 7B persembahkan. Selanjutnya persembahan terakhir dari kami. Suatu saat